7 aturan finansial yang harus dipahami setiap mahasiswa sebelum lulus. Banyak mahasiswa berpikir nanti saja belajar soal uang kalau sudah kerja. Tapi tanpa disadari justru kesalahan terbesar dimulai dari sini. Karena ketika lulus, dunia tidak menunggu kamu siap. Dan yang lebih mengejutkan, banyak orang yang sudah punya gaji tetap, tapi tetap merasa tidak pernah cukup. Mungkin bukan karena penghasilannya kurang, tapi karena dari awal tidak pernah belajar aturan dasar dalam mengelola keuangan. Menjadi mahasiswa bukan hanya tentang mengejar gelar, tapi juga tentang mempersiapkan diri menghadapi kehidupan nyata. Salah satu hal yang sering diabaikan adalah kemampuan mengelola keuangan. Banyak yang fokus pada nilai, tugas, dan kelulusan, tapi lupa bahwa selain itu mereka akan langsung berhadapan dengan realitas hidup yang menuntut kemandirian, termasuk dalam hal finansial. Karena itu, ada beberapa aturan dasar yang seharusnya sudah dipahami sebelum lulus, agar kita tidak belajar dengan cara yang lebih mahal di kemudian hari. Aturan pertama adalah memahami bahwa uang bukan hanya untuk dihabiskan, tapi juga harus dikelola. Banyak mahasiswa masih menganggap uang sebagai sesuatu yang datang dan pergi begitu saja. Padahal cara kita memperlakukan uang akan menentukan kondisi hidup kita di masa depan. Mulai dari mencatat pemasukan dan pengeluaran sekecil apapun itu. Itu adalah langkah awal untuk membangun kesadaran finansial. Tanpa kesadaran ini, kita akan terus merasa kekurangan meskipun sebenarnya cukup. Aturan kedua adalah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ini terlihat sederhana, tapi justru paling sulit untuk dilakukan. Kebutuhan adalah sesuatu yang memang harus dipenuhi, seperti makan, transportasi, dan keperluan kuliah lainnya. Sedangkan keinginan adalah hal yang bisa ditunda atau bahkan tidak perlu. Banyak mahasiswa terjebak dalam keinginan, terutama karena pengaruh lingkungan dan gaya hidup. Ingin terlihat sama, ingin tidak ketinggalan, akhirnya mengorbankan kondisi keuangan sendiri. Jika tidak dilatih sejak sekarang, kebiasaan ini akan terbawa sampai sudah bekerja nanti. Aturan ketiga adalah belajar hidup di bawah kemampuan, bukan di atasnya. Artinya, jangan memaksakan gaya hidup yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan. Banyak mahasiswa yang terlihat baik-baik saja di luar, tapi sebenarnya kesulitan di dalam karena terlalu memaksakan diri. Padahal hidup sederhana bukan sesuatu yang memalukan, justru itu adalah bentuk kedewasaan dalam mengelola diri. Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak berlebihan dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan harta. Aturan keempat adalah mulai menabung meskipun sedikit. Banyak yang berpikir menabung itu harus menunggu punya uang lebih. Padahal justru dengan menabung kita belajar mengontrol diri. Tidak perlu besar, yang penting konsisten. Kebiasaan ini akan sangat membantu ketika kita sudah memiliki penghasilan sendiri nantinya. Karena orang yang terbiasa menabung sejak kecil atau sejak muda akan lebih siap menghadapi kondisi tak terduga. Aturan yang kelima adalah berhati-hati dengan hutang. Di masa mahasiswa, mungkin hutang terlihat kecil dan tidak terlalu beresiko. Tetapi kebiasaan ini bisa terbawa sampai dewasa. Terlalu mudah meminjam tanpa memikirkan konsekuensinya adalah awal dari masalah finansial yang lebih besar. Dalam ajaran Islam, hutang bukan hanya urusan dunia, tapi juga tanggung jawab yang harus diselesaikan. Karena itu, penting untuk membiasakan diri hidup sesuai kemampuan, bukan bergantung pada hutang. Aturan yang keenam adalah memahami bahwa rezeki bukan hanya soal jumlah, tapi juga keberkahan. Ada orang yang penghasilannya besar tapi selalu merasa kurang, dan ada yang sederhana tapi hidupnya tenang. Ini adalah keberkahan tidak selalu terlihat dari angka.
Salah satu kunci keberkahan adalah bersyukur dan menggunakan harta dengan cara yang baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ibrahim ayat 7 bahwa jika kita bersyukur maka nikmat akan ditambah. Ini bukan hanya janji tapi juga prinsip hidup yang harus kita pegang. Aturan ketujuh adalah mulai membangun kebiasaan finansial yang sehat sejak sekarang. Jangan menunggu nanti. Karena kebiasaan yang kita bangun hari ini akan menentukan kondisi kita di masa depan. Jika hari ini kita terbiasa boros, tidak teratur dan tidak peduli, maka ketika kita sudah bekerja pun kita akan membawa kebiasaan yang sama. Tapi jika sejak sekarang kita belajar disiplin, mengatur, dan bertanggung jawab, maka kita akan lebih siap menghadapi kehidupan setelah lulus. Studi kasus yang sering terjadi adalah banyak lulusan baru yang langsung bekerja, mendapatkan gaji pertama, tapi tidak tahu bagaimana mengelolanya. Akhirnya gaji habis tanpa arah, bahkan sebagian mulai berhutang untuk memenuhi gaya hidup. Padahal jika sejak mahasiswa sudah belajar aturan dasar ini, mereka tidak perlu mengalami fase sulit tersebut. Inilah pentingnya belajar sebelum terlambat. Pada akhirnya, keuangan bukan hanya soal uang, tapi soal kebiasaan dan pola pikir. Dan kabar baiknya, semua itu bisa dipelajari. Tidak harus menunggu sempurna, cukup mulai dari langkah kecil, karena yang menentukan masa depan kita bukan hanya apa yang kita pelajari di kelas, tapi juga bagaimana kita mengelola kehidupan kita secara keseluruhan. Kalau kamu masih mahasiswa, ini waktu terbaik untuk belajar. Tidak perlu menunggu lulus, mulai dari hal kecil, dari kebiasaan sederhana. Karena nanti, kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri karena sudah mulai lebih awal. Kalau kamu merasa ini penting, share ke teman-temanmu sebelum mereka terlambat. Dan jangan lupa follow dan subscribe karena mungkin konten berikutnya akan membantu kamu lebih siap menghadapi kehidupan setelah lulus.